Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana Part 6. Di dunia ini, itu tak bisa lepas dari awal. Awal penciptaan, yaitu antara Adam dan Iblis. Antara kebaikan dan kejahatan, dua sisi ini diciptakan Allah untuk proses keberlanjutan, ada jahat ada baik, masalahnya kita yang jadi baiknya atau yang jadi jahatnya. Zaman Nabi-Nabi. Dalam Al-Quran sebagai panduan. Dalam kisah semua Nabi. Selalu ada orang buruknya, ada Firaun, ada Namrud, dan lain-lain. Di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, sampai akhir zaman pun akan tetap ada yang jahat. Kalau dilihat zaman Nabi-Nabi dulu, coba diingat, kebanyakan malah yang benar itu teraniaya, dan terusir, seperti Nabi Adam terusir dari surga ke alam dunia. Apa Nabi Adam salah? Nabi Musa dikejar-kejar Firaun sampai menyeberangi laut, apa Nabi Musa salah? Atau Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, apa Nabi Ibrahim salah? Atau Nabi Muhammad yang diusir dari Makkah ke Madinah? Kisah-kisah itu berulang. Seharusnya sudah ada kisah Nabi Adam yang terusir dari kampung halamannya yaitu surga, selesai kisah, tapi tidak seperti itu, sampai kisah itu semua terulang dan terulang sampai yaumil kiamah. Jika kita mengalami dengan yang mereka alami, maka itu pertanda perjuangan kita sudah sejalur dengan mereka. Dari dulu mau Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua merasa yang di pihak yang benar. Dan para nabi-nabi itu di pihak yang salah. Utusan Allah saja dianggap salah. Apalagi kita, akan dianggap sesat. Secara intinya sebenarnya mereka takut tersisih dari kenyamanan yang mereka dapatkan. Kadang juga kenyamanan sepele. Misal takut amplop yang didapat kita minta atau berpindah ke kita, karena yang disuruh memimpin tahlil asalnya dia lalu pindah kita yang disuruh mimpin tahlil, itu kan sangat sepele. Lah isi amplop juga paling berapa? Tapi itulah yang bisa saja terjadi, iblis membisiki mereka lewat berbagai macam cara. Jadi intinya, jika kita berjuang dengan benar. Kemudian ada orang yang memusuhi itu tanda perjuangan kita sudah membuat iblis gerah dan berusaha mengrecoki. Dengan cara membisiki orang sekitar agar terbakar hatinya dengan kekhawatiran-kekhawatiran sesuai kapasitas mereka. Tetap saja semua terjadi itu atas kehendak Allah, sebab iblis sekalipun tak akan bisa merecoki kalau Allah tak mengizinkan. Jika kita sudah didatangkan ujian dimusuhi, maka itu berarti perjuangan kita sudah bermutu di mata Allah, dengan Allah mendatangkan ujian-ujian. Ujian juga tak hanya datang dari hal-hal yang nyata, tapi juga ujian dari gaib. Disantet dukun, jika kita berjuang di jalan Allah, kok mulai ada dukun yang menyantet berarti itu perjuangan kita sudah makin baik dan tingkatan langit kita mulai ada. Orang yang zikir dan beribadah secara syariat hakikat itu akan muncul cahaya dari tubuhnya membumbung ke langit. Cahaya itu jika masih kecil misal sampai langit 1, maka akan dilihat dengan mata terawangan oleh dukun-dukun dekat rumah, karena cahaya itu mereka silau dan terganggu, maka mereka akan menyantet. Cahaya kita itu sesuai kedudukan kita di langit. Kalau kedudukan kita itu sampai langit 10, maka cahaya yang membumbung dari badan kita akan sampai ke langit 10. Makin tinggi kedudukan kita makin tinggi juga cahaya kita. Makin tinggi cahaya kita akan makin banyak dan jauh jangkauan dukun melihatnya, bisa sampai dukun seluruh Jawa melihat, maka seluruh dukun di Jawa akan menyerang dengan santetnya. Jika cahaya kita sampai dilihat oleh dukun seluruh Indonesia, maka dukun seluruh Indonesia akan mengirim santetnya, makanya makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak juga dukun yang akan menyerang. Kok gak pernah diserang dukun? Alhamdulillah aman-aman saja. Ya gak punya kedudukan. Ngapain diserang? Mau menyerang juga gak kelihatan, kayak petinju saja, ngapain tinju sama bayi, menang juga gak dapat apa-apa, gak dibilang hebat karena bertarung mengalahkan bayi di atas ring tinju. Ujian-ujian yang saya alami juga begitu. Dari yang menyerang dukun hanya ratusan ribu, sampai akhirnya jutaan. Dan ratusan miliar dukun. Pertama-tama keteter juga. Karena saya dikeroyok sedemikian banyak dukun santet dari segala penjuru.
Sementara saya sendirian, tapi dari situ pembelajaran saya, bagaimana menemukan efektifnya memukul dengan ilmu-ilmu yang pamungkas, dan paling efektif menghancurkan sekaligus miliaran dukun. Dan itu cara Allah mendidik dan menggembleng saya. Berhadapan langsung dengan banyak dukun. Dengan hanya duduk atau sedang apa saja. Selalu waspada dan bertindak cekatan. Saya umpamakan pedang sebelum dicabut. Kepada lawan sudah terpenggal duluan, sangat cepatnya pukulan sampai malaikat pencatat amal tak tahu itu apa yang memukul karena sangat cepat melebihi kecepatan cahaya. Yang perlu digarisbawahi. Ada yang di bagian kebenaran pewaris nabi-nabi dan ada yang di posisi sebagai iblisnya. Iblis dulu juga merasa dialah yang benar, dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam, kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia Adam. Tapi Allah kan maha tahu, siapa yang benar dan siapa yang salah, Allah sebagai sutradaranya jelas lebih tahu alur cerita karena Allah yang membuat cerita. Memang ceritanya harus begitu. Dan Allah juga memberi kekuatan dan daya upaya pengikut-pengikut iblis sebagai yang memusuhi, sebagaimana dulu iblis diberi kekuatan untuk memberdayakan Nabi Adam sampai terusir dari surga. Jadi dipahami konteks kejadian agar tidak salah paham. Saya diusir itu juga ada prosesnya, tidak seketika begitu saja terjadi. Ada perencanaan dan daya upaya yang dilakukan. Awalnya, saya itu membeli apa-apa. Misal membeli mobil. Oleh jamaah diusahakan agar saya tidak memakai nama pribadi tapi yayasan. Saya juga sudah tahu maksudnya. Tapi saya ikuti. Maksudnya adalah agar nanti mobil dan apa saja yang saya miliki bisa dihaki oleh jamaah yang merencanakan mau menghancurkan saya. Saya tahu itu. Tapi saya ikuti karena bagi saya, Allah itu jika menghendaki apa saja kok bukan milik saya, maka tak akan jadi milik saya, dan apa saja yang sudah ditetapkan Allah jadi milik saya, bagaimanapun akan menjadi milik saya. Di samping mobil, saya juga punya beberapa tanah wakaf, tanah yang diwakafkan kepada saya saat itu. Cuma saya itu orangnya tidak begitu peduli, jadi diberi tanah wakaf juga tidak saya minta surat tanahnya, saya biarkan dipegang orangnya. Tahu ada tanah wakaf saya. Jamaah saya juga berusaha mengincarnya, maka suatu usaha proses terjadi, tanah wakaf saya diambil juga saya biarkan, lalu 2 mobil dan majelis dan semua aset majelis saya diambil juga saya biarkan. Bagi saya, semua diambil Allah, karena mereka juga kalau Allah tak menggerakkan bisa mengambil, maka tak akan bisa mengambil, kalau mereka bisa mengambil berarti Allah menghendaki semua diambil Allah. Saya pergi dari Pekalongan. Secara manusiawi, ini secara sebagai manusia biasa. Dihianati murid yang selama ini saya beri makan. Saya beri ilmu. Saya beri tempat yang semua gratis. Secara manusiawi hati saya sakit. Sakit sekali. Jika saya bukan orang yang berserah diri. Dan dijadikan Allah sebagai orang yang berserah diri. Tentu batin saya hancur lebur. Orang disakiti satu orang saja kadang dendamnya lama dan baru hilang rasa dendam kalau sudah membalas sakit hati itu. Tapi alhamdulillah Allah menganugerahiku kesabaran dan rasa ridho terhadap apa yang dilakukan Allah padaku. Dalam perjalanan saya itu keluar dari Pekalongan. Karena sama sekali tak pegang uang. Walau sebelumnya saya biasa ngedan akhirnya saya putuskan ke Demak. Di Demak itu saya pernah memimpin pesantren dari tahun 1994 sampai tahun 1999. Saya arahkan kaki ke sana. Karena sedikit banyak pernah berjasa di pesantren itu. Mereka menerima saya dengan baik. Awalnya, tapi saya ini lagi diuji oleh Allah. Sambutan pemimpin pondok itu baik. Dan saya dipersilahkan tinggal di pondok itu. Malah saya diajak melihat tanah yang dulu diberikan padaku mau dibangun sebagai rumahku. Tanah itu masih berupa pondasi. Karena saat itu saya ditawari menjadi menantu kiai di situ, dan sudah mau dibangunkan rumah, baru dibangun pondasi rumah, dan saya tinggal, karena saya tidak mau diambil menantu. Dan pondasi rumah itu masih seperti dulu saat saya tinggalkan itu di tahun 1999, dan saat itu tahun 2014, berarti sudah 15 tahun berlalu.
Semua anak perempuan Kiai di situ sudah menikah semua. Tapi saya masih ditawari tinggal di tanah itu. Baru 2 hari, saya dijemput jamaah Pati untuk tinggal di Pati. Dan setelah saya pamit, keluarga Kiai Demak itu saya dengar kabar juga menuduhku sesat. Padahal waktu di pondok itu, keluarga Kiai itu pada sakit. Dan karena mereka tahu saya bisa mengobati, sebelum saya pergi, saya obati satu persatu, dan setelah yakin semua sembuh, baru saya tinggalkan, tapi malah saya dituduh sesat. Saya ingat, saya masih diuji oleh Allah, maka saya anggap angin lalu. Di Pati saya ketemuan dengan Kiai Cilik secara rahasia. Bagaimana sudah datang ujiannya? Tanya Kiai Cilik padaku. Ya Kiai sudah, jawabku datar tanpa ekspresi apa-apa. Sekarang setelah ujian ini, kamu sudah makomnya bertemu dengan Rasulullah SAW bukan lewat mimpi lagi. Tapi dengan duduk nyata, berhadap-hadapan, kata beliau dengan penjelasan panjang lebar soal ruh dan tingkatan-tingkatannya. Saya hanya manggut-manggut saja. Harusnya ujiannya jangan wanita, ujian difitnah dan dimusuhi itu sudah bagus, kata Kiai Cilik. Lah memang ujian bisa milih, celetuk saya. Ya kalau wanita itu kesannya buruk. Saya ada ujian datang, ya saya terima. Harusnya yang diuji wanita cukup saya saja. Kalau jenengan saja yang diuji, jenengan naik langit, saya enggak. Berat tidak? Tanya Kiai Cilik. Biasa saja, saya biasa seperti ini. Biar nanti kelanjutannya biar saya yang selesaikan, kamu lanjutkan saja perjuangan, dan sebaiknya murid jamaah yang dari Pekalongan dibersihkan, dikeluarkan semua, ganti jamaah dan murid baru. Yaitu bagaimana nanti saja. Lalu kami berpisah. Saya masih tinggal di Pati beberapa hari. Rupanya murid dan jamaah dari Pekalongan masih tak terima, mungkin mereka mikir, ternyata surat wakaf tanah tidak ada, jadi mengejar saya ke Pati. Sampai di Pati saya disidang. Dan diancam. Jika saya tidak kembali ke Pekalongan akan dihancurkan nama saya, dan jika saya mau kembali ke Pekalongan masalah dianggap selesai. Saya diminta menyerahkan apa saja jika saya masih bawa surat-surat atau apa, sementara saya tidak bawa apa-apa, hanya baju yang melekat di badan, KTP saja saya tak bawa. Karena istri saya terhasut dengan jamaah, sehingga ikut memusuhi saya. Saya tetap tidak mau kembali ke Pekalongan dan diatur dan dikuasai mereka. Akhirnya mereka mengambil semua aset saya dan juga 2 mobil. Mereka tidak tahu kalau Kiai Cilik tahu semua walau tidak saya kasih tahu. Bahkan tahu siapa-siapa yang akan berkhianat kepada saya. Lalu mereka sowan ke Kiai Cilik dan mengadukan masalah saya. Saya dituduh ini itu. Di depan Kiai Cilik. Dan salah satu tuduhan itu saya membawa lari murid yang sekarang ini menjadi istri Kiai Cilik. Padahal kalau logikanya saya membawa kabur perempuan itu kan harusnya perempuannya saya gandeng sambil saya bawa kabur, kayak raksasa menculik Dewi Sinta, setidaknya perempuannya ada di dekat saya. Tapi tetap saja mereka membuat tuduhan tanpa bukti. Ya biar saja, namanya juga fitnah. Dan karena difitnah itu kedudukan saya akan naik, kalau tidak difitnah juga tak naik, karena memandang seperti itu, ya saya santai saja, gak benci difitnah. Akhirnya rombongan jamaah saya itu menghadap ke Kiai Cilik. Bahkan membawa aset simpanan di bank. Kunci mobil. Saat itu malah dijawab Kiai Cilik. Salah satu mobil disuruh menyerahkan ke saya. Karena hak saya. Dan satu mobil diminta Kiai Cilik. Mereka kaget jawaban Kiai Cilik. Yang sebelumnya berniat kalau setelah menghadap Kiai Cilik aset saya akan dibagi dan akan menuruti apa yang disuruh Kiai Cilik. Tapi karena perintah Kiai Cilik tidak sesuai harapan mereka, maka mereka bawa balik pulang mobil dan aset. Setelah kembali, bahkan salah satu mobil sudah dijual pretelan. Saya akhirnya pulang ke Tuban. Ke tanah kelahiran saya, awalnya saya mau bertempat di majelis ponakan saya. Tapi baru sampai di situ, dan minum kopi juga belum habis, Kiai Cilik memanggil menghadap mengajak pertemuan, saat itu juga. Besoknya baru ketemu. Mau tinggal di mana? Tanya Kiai Cilik. Di majelis ponakan, jawabku, di sana sudah ada majelis, dan juga bangunannya sudah ada.
Kamu ini bagaimana? Dulu sudah pernah saya bilang, jangan menempati majelis kalau bukan milik sendiri. Itu saja tinggal di rumahmu sendiri, majelis kamu bangun sendiri, tapi tanahnya milik istrimu, kamu diusir, kalau ada masalah kan kamu diusir, apa ingin lagi? Iya benar, dulu panjenengan pernah sampaikan ke saya, kalau punya majelis itu harus atas nama sendiri, bukan atas nama siapa-siapa. Ingat kan? Iya, terus saya harus bagaimana? Di rumah orang tua saja. Nanti sambil nunggu bisa membangun malsi sendiri. Atas namamu sendiri. Ingat atas namamu sendiri. Kamu beli sendiri. Dengan uangmu sendiri. Baru orang tak bisa mengusir. Karena milik-milikmu sendiri. Kalau belum seperti itu ya akan ada saja orang yang bermain dan berusaha merebut, mencari celah, di rumah orang tuamu juga tak baik, tapi gak apa-apa, sampai bisa membangun majelis sendiri. Ya Kiai, saya akan di rumah orang tua saja. Maka kami berpisah, dan saya melanjutkan pulang dan mengembangkan majelis di Tuban. Di Tuban ini juga akan banyak ujiannya, ya ujian itu untuk naik derajat di sisi Allah.